Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan penuh ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Jelang Berbuka di Agrobulletin Televisi. Kali ini, sore hari ini saya sudah bersama dengan dari GP Ansor Kota Batu. Selamat sore Bapak. Sebelumnya saya perkenalkan, hari ini kita bersama Bapak Zainal Mustafa dan juga Bapak Wahyu Nur Agung atau Pak Zainal dan juga Pak Agung selaku perwakilan dari GP Ansor Kota Batu. Selamat sore Bapak-bapak. Sore. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, perasaannya? Kita akan berbincang-bincang di Jelang Berbuka sore hari ini. Alhamdulillah, Ya, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat, Lancar Pak puasanya? Alhamdulillah. Sudah bolong atau belum? Insya Allah belum. Insya Allah belum. Mudah-mudahan enggak. Semoga full ya sampai nanti 30 hari. Amin. Oke. Baik Pak, jadi kita sore hari ini kita akan berbincang-bincang santai aja di Jelang Berbuka ini sambil nunggu ngabuburit buka puasa. Yang pertama mungkin saya pengen ada tahu nih Pak, sebenarnya GP Ansor itu apa dan bergerak di bidang apa? Mungkin dari Pak Zainal? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rifda dan pemirsa. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Batu sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita lancar dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Gerakan Pemuda Ansor, kalau sebutan akrabnya itu sahabat-sahabat biasanya Mbak Rifda. Kalau bapak-bapak ini terlalu tua ya, kita kan pemuda gitu kan. Oke, baik. Biasanya dipanggil sahabat-sahabat begitu. Meskipun mungkin Pak Ketua ini agak kelihatan tua memang gitu ya. Gerakan Pemuda Ansor itu organisasi kepemudaan, merupakan sayapnya atau badan otonomnya organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, kita ini bagian pemudanya, kira-kira begitu. Nah, kita ini bergeraknya di bidang keagamaan, sosial, dan juga kepemudaan tentu ya. Kita sebagai pemudanya Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang dibentuk sebagai harapannya adalah sebagai penerus-penerus Nahdlatul Ulama nantinya, kira-kira begitu. Oke, berarti lebih ke persiapan pemuda-pemuda NU ya Pak ya? Iya, betul. Oke, gimana nih supaya mereka bisa menjadi penerus-penerus pemimpin Nahdlatul Ulama ke depannya? Insya Allah begitu, harapannya begitu. Mungkin kalau dari Mas Agung nih, Iya. kira-kira sebenarnya bagaimana mendeskripsikan GP Ansor itu sendiri? Ya, bagi saya itu ya GP Ansor itu adalah pemuda ya. Namanya pemuda itu semua itu kan pemimpin nantinya. Subhanallah, pemuda yang kelak menjadi seorang pemimpin seperti itu. Jadi Ansor itu sangat luar biasa bagi saya, mewujudkan suatu anak-anak muda agar berkreatif. Termasuk di dalamnya juga ada LBH, nantinya juga pengurusnya juga banyaknya juga anak-anak muda seperti itu. Jadi pemuda-pemuda ini kan sebenarnya sangat-sangat bisa diperdayakan ya, Mas Bapak-bapak. Sebenarnya yang saya pengen tahu nih, tema hari ini kan pemuda melek hukum. Nah, dari GP Ansor sendiri bagaimana memaknai tema ini dan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh GP Ansor terhadap gerakan pemuda melek hukum ini? Seperti itu. Oh, sama dulu atau saya dulu? Ya, sengaja tema kita pada sore hari ini ingin sedikit berbicara soal bidang hukum begitu, karena mungkin masyarakat di luar sana mengetahui Gerakan Pemuda Ansor itu organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial keagamaan, itu yang memang sering terlihat di masyarakat begitu. Nah, sebenarnya kami ini punya namanya Lembaga Bantuan Hukum, yang mana di situ kami sebenarnya juga bicara soal hukum, pendampingan di bidang hukum itu alhamdulillah kita punya, secara kelembagaan punya, dan kegiatan-kegiatan kita sebenarnya tidak melulu soal keagamaan saja. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin momen ini berbagi sekaligus berdiskusi ya soal bagaimana sahabat-sahabat Ansor ini
secara internal ini harapannya nanti juga memahami aspek-aspek hukum dan bidang hukum. Nah, harapannya juga ini bisa menginspirasi teman-teman atau sahabat-sahabat muda yang lain bahwa oh, sahabat-sahabat Ansor itu loh tidak melulu soal keagamaan dan sosial atau mungkin kegiatan-kegiatan kepemudaan secara umum, tapi ternyata sahabat-sahabat Ansor ini juga paham dan fokus juga di kegiatan-kegiatan bidang hukum, pendampingan dan sebagainya. Nah, itu harapan kami nanti di momen ini bisa tersampaikan lah, kira-kira begitu Mbak Rifda. Oke, menurut saya ini menarik nih, Mas Agung dan Pak Zainal. Ini kita kan bicara pemuda ya, pemuda yang melek hukum. Nah, langkah konkret dari GP Ansor ini seperti apa untuk membuat pemuda-pemuda ini supaya mereka ini melek hukum dan tidak melulu hanya bergerak di bidang keagamaan dan sosial seperti itu? Ya, alhamdulillah Mbak ya, yang kami tangani di LBH Ansor ini kebetulan juga anak-anak muda yang terbelenggu dalam hukum. Dan kapan hari itu tahun 2023 ada sekitar 3 atau 4 perkara yang kita tangani terkait non litigasi maupun litigasi di bidang hukum, itu anak-anak muda yang terlibat, entah itu pencurian, entah itu namanya kekerasan seksual pun ada, dan itu orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini gerakan pemuda Ansor sangat dibutuhkan agar bisa memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang yang tidak mampu. Kita menyediakan ruang baik mediasi maupun di luar mediasi pengadilan maupun di luar pengadilan, istilahnya non litigasi kalau di luar pengadilan, dan litigasi di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan dan lain sebagainya. Itu kami menyediakan semuanya gitu. Dan kapan hari itu sudah alhamdulillah sudah sampai tuntas, dan kita juga memberikan pemahaman dengan itu. Kita sudah keluar dari penjara gitu ya, kita nasihati, entah itu agamanya juga kita berikan, dan juga bukan hanya hukuman saja, meskipun tahu hukum itu hukum luas, hukum adat, hukum agama maupun hukum semuanya begitu. Jadi secara konkret alhamdulillah kita sudah menangani pemuda-pemuda yang kita kawal sampai detik ini itu Mbak. Oke, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya Mas ke pemirsa, gimana sih, mungkin ada pemirsa di sini yang ada masalah hukum atau bagaimana gitu ya, atau anak-anaknya bermasalah gitu ya, orang tua yang punya masalah, anak-anaknya ini, mereka anak muda melihat sekarang podcast ini dan kayaknya bisa nih saya minta pendampingan ke GP Ansor, mungkin prosedurnya seperti apa, tahu caranya bagaimana, seperti itu aja. Ya alhamdulillah LBH Ansor sendiri punya link Mbak, di IG itu namanya juga LBH Ansor Kota Batu, di FB pun juga kita punya link Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor Kota Batu juga. Jadi begitu bisa diakses seperti di situ, dan juga bisa ke kantor PCNO langsung yang di dekat alun-alun di situ. Kantor kita di situ di lantai 3. Monggo kita usahakan konsultasi bahkan hukum atau apapun, kita siap menangani hal itu. Jadi setelah menyeluruh bukan hanya istilahnya non Nahdien saja, tapi terlebih khusus non Nahdien itu kami sangat memprioritaskan hal itu. Semua masyarakat umum, kalangan umum kita tetap membantu, baik itu menengah ke atas, menengah ke bawah maupun juga itu tengah-tengah itu. Oke, jadi nanti semua kalangan gitu ya. Semua kalangan ya. Apalagi yang bagian-bagian bawah gitu kan, yang terlebih yang urusan hukum ini kan sangat riskan, rumit ya. Biasanya itu agak-agak berbiaya kan. Nah, harapannya kita nanti bisa membantu yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang kita prioritaskan yang menengah ke bawah. Ya alhamdulillah yang kita tangani itu juga orang yang tidak mampu semuanya, yang kita pembela dengan semampu kita ya, sesuai dengan fakta hukum yang ada di lapangan seperti apa. Jika dia memang salah ya kita katakan salah, jika benar ya benar, tapi jika salah ya kita akan arahkan yang terbaik, jalan yang lurus seperti itu. Demi kebaikan pemuda-pemuda NU ya. Iya, sesuai dengan arti namanya Ansor itu kan penolong. Seperti maka itu. Kita harus selalu menolong, kira-kira begitu. Oke, tadi kan kita bicara mengenai kegiatan eksternalnya ya, maksudnya dari Ansor ke eksternal. Nah, kalau di dalam Ansornya sendiri, dalam GP Ansornya sendiri, bagaimana nih caranya supaya membuat pemuda-pemuda Ansor ini melek hukum seperti itu? Jadi begini Mbak, ini termasuk dari program kita, program kerja Lembaga Bantuan Hukum, yaitu terkait paralegal. Nah, paralegal itu apa sih? Paralegal itu yang termasuk dalam naungan pengacara atau advokat. Jadi bisa paralegal itu istilahnya di non litigasi, jadi mempersiapkan berkas-berkas untuk pengacara. Jadi sebelum tahap pengacara menerima berkas yang
fix, yang benar-benar itu sesuai peraturan hukum yang ada. Paralegal itu yang menyiapkan semuanya. Jadi juga di struktur LBH Ansor sendiri juga ada LBH paralegal juga ada, istilahnya advokat juga ada, senior maupun junior juga ada semua. Jadi lengkap semuanya ada di situ. Komplit ya. Komplit ya. Oke, baik. Ini setelah ini kita akan lanjut berbincang-bincang lagi karena kita akan kembali setelah jeda berikut pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Jelang Berbuka. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai apa itu GP Ansor, lalu juga mengenai pemuda melek hukum, yaitu tema yang hari ini dibawakan oleh bapak-bapak dan juga sahabat-sahabat dari GP Ansor. Nah, selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai sebenarnya apa sih program-program atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh GP Ansor untuk mencapai tujuan dari GP Ansor itu sendiri. Oke, mungkin jadi ini Pak, saya ingin tahu nih kegiatan-kegiatan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh GP Ansor selama ini. Mungkin kedepannya juga ada program-program baru yang sedang dicanangkan oleh GP Ansor atau seperti apa? Silakan. Ya. Sebagai organisasi kepemudaan tentu tadi kami sampaikan bahwa kami ini kan kader-kadernya Nahdlatul Ulama yang harapannya nanti disiapkan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Maka pertama yang selama ini kita lakukan adalah kaderisasi, penguatan internal kaderisasi, bagaimana sahabat-sahabat Ansor ini benar-benar siap nanti ketika menjadi penerus, ya, generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu sebagai organisasi kepemudaan kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, ya, kegiatan sosial yang mana di situ membantu masyarakat tentunya, ya, apakah itu ketika ada bencana, kemudian kepedulian kita terhadap bencana dan sebagainya, itu salah satu yang kita lakukan. Tentu ketika ada hal-hal begitu tentu kita akan hadir di masyarakat untuk meringankan lah atau membantu masyarakat yang terkena musibah misalnya begitu. Nah, yang kemudian kegiatan kita tentu juga ada yang berkaitan dengan pengembangan SDM, ya. Harapannya makanya karena ini kita masih pemuda-pemuda, tentu di situ butuh penguatan sumber daya manusia. Nah, kemarin kita juga sempat melaksanakan bidang ekonomi itu workshop tentang kewirausahaan. Nah, harapannya dari workshop itu sahabat-sahabat Ansor ini juga itu tadi tidak melulu bicara atau kegiatannya itu hanya sosial dan keagamaan misalnya begitu, tapi peningkatan kapasitas di dalam bidang ekonomi ini harapannya juga bisa kita tingkatkan. Apalagi pemuda ini biasanya pas butuh-butuh duit gitu kan. Namanya pemuda ini kan begitu, kita mungkin ada yang masih usia mau menikah, baru menikah. Nah, itu memang berada di usia kita begitu. Sahabat-sahabat Ansor itu rata-rata itu masih keluarga muda dan sebagainya. Ini kalau kemudian berorganisasi ini tadi tidak ditopang oleh kondisi ekonomi yang kuat, nah ini tentu nanti juga bisa menjadi hambatan kan. Iya, betul sekali. Takutnya begitu. Maka kami berinisiatif kemarin melaksanakan kegiatan workshop kewirausahaan itu dalam rangka untuk memberi semangat sahabat-sahabat. Ayo, oke, kita berorganisasi, bersosial begitu, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab kepada keluarga dan sebagainya, sehingga urusan dapur juga jangan sampai tidak ngebul, ya, gitu kan. Kalau ngepel bahaya. Gak bahaya, kan begitu. Nah, ini maka kami juga berusaha bagaimana sahabat-sahabat Ansor nanti juga kuat di bidang ekonomi. Dan salah satu kemarin workshop itu karena kita ini ada di kota wisata, ya harapannya sahabat-sahabat Ansor juga menjadi pelaku-pelaku industri wisata, kira-kira begitu, tidak hanya menjadi penonton saja, kira-kira begitu. Entah itu travel, entah itu kegiatan-kegiatan berkaitan dengan wisata dan sebagainya, ya kita harus menjadi bagian lah, kira-kira begitu, karena kita berada di kota wisata, kira-kira begitu. Nah, itu Mbak yang kita lakukan, ya.
Jadi ada kaderisasi, ada penguatan SDM, kegiatan di masyarakat, bersosial. Nah, itu yang selama ini kita lakukan. Oke, kalau yang saya tangkap berarti itu program-program general ya. Ya. Program-program apa namanya? Ya program-program sehari-hari yang memang dasarnya dari GP Ansor. Ya. Mungkin apakah ada program unggulan ya dari GP Ansor ini? Mungkin program yang memang ada annual event atau setiap tahun ada event atau mungkin acara-acara yang memang khusus dilakukan oleh GP Ansor seperti itu. Ya. Itu masih belum ada. Masih belum ada ya. Kita Oh, masih berarti lebih banyak masih di banyak di bidang internal ya. iya, Oh, gitu. masih banyak di internal internal ya. saja. Sangat. Oke. Karena kalau misalkan tidak menguati internal, kita keluar kan juga seperti apa kan gitu. Oh iya. Oke, Jadi internal sudah kita kuati, baru nanti kita event selanjutnya lebih besar lagi kan seperti itu. oke, mungkin apakah ada kerjasama dengan organisasi lain seperti itu? Ya, kalau kerjasama organisasi yang lain itu ada tentu sama organisasi kepemudaan begitu. Kalau kelembagaan ya kita dengan kepolisian, dengan lembaga-lembaga pemerintahan itu tentu kita juga ada kerjasama untuk beberapa bidang tertentu. Nah, ke depan sebenarnya kita juga harapannya ini ada kegiatan bidang ekonomi sih, arahnya ke bidang ekonomi yang di situ. Kemarin kita coba bicara dengan teman-teman masyarakat pengelola hutan. Nah, kita insya Allah nanti dalam beberapa waktu dekat kita akan melakukan kerjasama secara formal dengan salah satu desa di Kota Batu untuk sahabat-sahabat Ansor ini supaya belajar juga bisa mengelola hutan. Nah, jadi kita akan kerjasama dengan LMDH di salah satu di desa di Kota Batu untuk mengelola hutan lah kira-kira begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan ekonomi, kemudian jangka panjangnya ya harapannya nanti bisa soal ekonominya itu dari situ kira-kira begitu. Termasuk kalau hutan ini kan kita ini punya kegiatan rutin ya, kaderisasi di Banser itu biasanya butuh tempat untuk kaderisasi. Nah, ada namanya Diklatsar, ada namanya Susbalan. Oh, berarti banyak ya kegiatan internalnya. Sehingga di situ yang kalau kita bisa punya satu tempat yang bisa dikelola, ya, selain untuk mengelola hutan, nah itu sangat baik untuk sahabat-sahabat untuk beraktualisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan internal di dalam kaderisasi kira-kira begitu. Karena biasanya untuk sahabat-sahabat Banser itu butuh lokasi di alam lah kira-kira begitu untuk kaderisasi. Menyatu dengan alam. Iya, Nah, Banser itu kan bagian dari Ansor. Iya, bagian otonominya Ansor yang namanya Banser itu biasanya butuh lokasi yang bersifat nuansa alam untuk kegiatan-kegiatan. Kayaknya kalau Banser ini ya lebih ke outdoor kayak gitu, kegiatan-kegiatan di luar. Kalau GP Ansor ini kan lebih ke formalnya. Betul. Tamengnya Ansor, bentengnya Ansor. Pasukan intinya ya Banser. Oke, baik. Jadi kalau yang bisa saya tangkap, jadi sejauh ini program-programnya banyaknya di internal aja ya. Mungkin kalau eksternal coming soon kedepannya bakal ada program-program ke eksternal, mungkin ada annual event atau apa seperti itu. Nah, kalau dari bidang saya tertarik nih di bidang hukum sendiri ini apa sebenarnya yang tadi kan kita sudah bahas sedikit-sedikit mengenai apa aja yang dilakukan oleh bidang hukum. Nah, apakah bidang hukum ini punya program tersendiri gitu, Mas? Ya, programnya tetap itu tadi, Mbak. Kita mau mengadakan paralegal, kekuatan internal yang kita kuatkan itu. Dalam artian paralegal ini kita didik pemuda-pemuda di internal ini semuanya Ansor maupun Banser kita diklat. Kita mau mengadakan itu. Cuman memang eventnya memang masih belum pas gitu, apalagi bulan puasa ini kan membutuhkan pemikiran dan waktu sejalahnya itu. Jadi mungkin bulan depan lah kita mengagendakan terkait paralegal ini, karena sangat penting bagi kami LBH khususnya advokat dalam hal paralegal ini kita didik supaya nanti ketika sudah menjadi tim dari LBH Ansor sendiri bisa menyatu dengan kami seperti itu. Oke, berarti itu ada kerjasama dengan pengacara atau dengan pelaku hukum seperti itu? Pengacara itu kan dari kami sendiri. Jadi di GP Ansornya sendiri? Iya, GP Ansor sendiri. Jadi di Ansor itu di LBH kita itu ada 3 pengacara, kalau enggak 4. Saya dan ketua, terus habis itu sama ada 2 orang lagi yang juga termasuk
bagian advokat, cuma masih belum disumpah, jadi dianggap masih paralegal gitu. Masih menunggu sumpah dan menunggu umur seperti Iya, itu. iya. Gitu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai GP Ansor ini. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi jelang jelajah Ramadan, jelang berbuka akan kembali lagi menemani Anda setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Jelang Berbuka. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai program-program apa yang dilakukan oleh GP Ansor. Nah, sekarang kita akan mengupas lebih dalam mengenai tema pemuda melek hukum yang hari ini kita bahas bersama GP Ansor. Baik. Oke. Jadi tadi kita kan sudah membahas nih tentang program-program apa aja yang ada di GP Ansor. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai program mengenai di bidang hukum oleh GP Ansor. Mungkin ya seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu kan rentan terkena kasus-kasus hukum ya. Zaman now. Iya, zaman now ini anak-anak milenial ini sangat-sangat rentan gitu. Iya. Mungkin ada program-program pencegahan atau seperti apa dari GP Ansor untuk menanggapi fenomena ini? Ya. Jadi begini Mbak ya, memang pemuda itu memang jiwa-jiwa muda itu jiwa pemberani ya Iya, istilahnya. betul sekali. Tidak takut mati kata sesuatu itu. Tapi ya takut mati ya takut melapar. Jadi dalam hal ini GP Ansor sendiri maupun LBH sendiri mengusahakan untuk pencegahan terkait yang pertama itu gadget. Ini yang paling riskan sekali. Apalagi dunia maya dan sebagainya sangat sangat riskan sekali. Betul. Bahkan kita mencet apa saja sudah ngirim salah atau apa itu juga termasuk undang-undang IT. Iya, itu kan berbahaya juga. Jadi ya bukan hanya pemuda saja, mungkin orang tua juga harus bisa mewaspadai anak-anak untuk hal ini, untuk mencegah supaya tidak tergantungan dengan gadget. Tapi zaman sekarang, zaman now ini kan sulit gitu. Iya, semua ada semua di di gadget semua itu. di HP. Iya, itu jadinya kita ya juga sangat berpatokan kepada hal-hal yang sekiranya itu positif saja, seperti itu, menggunakan HP yang sekiranya buat ilmu, tambahan ilmu atau apa kan seperti itu. Dan juga istilahnya kemarin LBH Ansor yang saya singgung terkait pencurian dan sebagainya itu 3 orang anak. Oh, ini kasusnya. Iya, kasusnya waktu kita bela waktu itu sudah putusan inkrah di pengadilan. Ya alhamdulillah kenanya tidak memberatkan gitu. Ya yang pertama itu dia sudah usia 18 tahun. Oh, berarti kategori ya, remaja. Kategori remaja. Terus yang kedua juga sudah usia 15 dan 13-an. Masih dini, masih anak-anak butuh bimbingan ya. Dan itu alhamdulillah kita bina juga sampai detik ini kita terus datangi mereka bagaimana kondisinya seperti apa. Karena kan kondisi tidak mampu. Waktu itu mencuri karena lapar gitu. Oh, ya Allah. Jadi ya kita terasa terketuk hati kita seorang pemuda istilahnya anak muda kok kelaparan seperti ini sampai mencuri. Iya sampai mencuri ya itu jadi hati nurani kami terketuk untuk bisa memberikan nasihat petua-petua yang baik karena juga untuk kedepannya mereka kan gitu. Dan sudah ada putusan kan juga namanya sudah tercoreng di pengadilan. Betul. Apalagi kalau misalkan persyaratan tidak pernah dipidana dan sebagainya kan gitu. 5 tahun penjara kan juga susah nantinya. Iya kedepannya. Untuk, iya buka pekerjaan dan sebagainya. Jadi ya kita harus mengontrol bukan hanya di kriminal saja Mbak ya, kasus-kasus perdata, waris, sengketa tanah dan sebagainya, perceraian itu kita tangani semuanya. Oh berarti tapi ada ya Mas ya, kasus-kasus perceraian, sengketa tanah ya, itu juga sangat banyak sekali. Oh, bahkan sampai detik ini juga kita menangani perkara juga terkait tanah tukar guling dan itu juga masih belum selesai sampai detik ini mulai tahun 2022 sampai detik ini sampai 1 tahun lebih kita masih bersengketa. Masih bersengketa tukar guling. Nah ini bukan hanya dari istilahnya dari permintaan juga gitu loh. Klien kita juga orang nggak mampu, mohon maaf ini juga dia nggak bisa melihat gitu. Mohon maaf dua-duanya laki perempuannya juga nggak bisa melihat. Nah, yang dilawan oleh pemerintahan seperti itu. Jadi ya kita sangat memohon semoga agar ini kasus ini segera selesai karena tukar gulingnya dengan pemerintahan seperti itu.
dan kita membela dengan benar-benar seperti perjuangan gitu. Karena yang kita bela ini benar-benar orang yang benar tidak mampu dan benar-benar tertindas gitu, rakyat yang tertindas seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal yang ya, sebenarnya semua dilakukan oleh GP Ansor ya, ini. alhamdulillah sudah yang kita berikan seperti semboyan kita semuanya Pak ya, bisa bergerak memudah lebih baik dan siap untuk menjadi yang terdepan. Luar biasa. Iya. Oke, jadi tapi memang ini Mbak yang menurut kami ya, makanya karena kami ini pemuda begitu, sama-sama pemuda hari ini kan soal undang-undang ITE, kemudian kemajuan teknologi digitalisasi itu kan ini sangat riskan, terutama bentuk-bentuk ujaran-ujaran kebencian yang di sosmed begitu, yang kemudian rata-rata pemuda-pemuda kita ini kan rujukannya kan ke sosmed, sosial media. Nah, rata-rata itu ya. Maka ketika sahabat-sahabat kita ini tidak memahami ya, kemudian ikut arus dan sebagainya. Nah, apa yang ada di sosmed itu sekarang ini seolah-olah semuanya benar, kan begitu. Nah, ini kan bahaya. Maka harus memahami aspek-aspek hukum ketika sahabat-sahabat ini bermain di sosmed misalnya. Nah, ini harapannya menjadi bahasan kita, karena ya itu tadi bahwa sahabat-sahabat pemuda ini harus melek hukum supaya lebih bijak di dalam bersosmed dan sebagainya, karena hampir mungkin bisa dikatakan 80-90% aktivitasnya itu dengan itu kan begitu. Nah, tapi rata-rata juga belum memahami, makanya ketika nanti melakukan kegiatan-kegiatan di dunia maya kemudian ternyata melanggar undang-undang ITE kan juga akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Berarti tapi memang ada edukasi dari GP Ansor mengenai hal tersebut. Nah, ini yang harapannya nanti di LBH itu yang selama ini kan yang ditangani kan yang masih hukum bidang-bidang atau kasus-kasus yang selama ini memang konkret di lapangan, dan itu tidak spesifik yang pemuda begitu. Nah, makanya nanti itu menjadi bagian dari kami untuk mengedukasi, memberikan pemahaman bagaimana sahabat-sahabat ini harus melek hukum, kira-kira begitu. Karena ya memang semua itu kan harus tahu akan hukum itu. Iya, betul sekali. Jadi dianggap sudah dewasa ya tahu akan hukum itu. Padahal belum tentu juga. Ya. Seperti itu. Jadi memang agak berat hukum ini ya. Tugas kami juga berat, juga ketika kita mengedukasi kepada masyarakat, tetapi masyarakat sendiri terkadang juga seperti itu gitu. Jangan sampai baru mulai hukum kalau sudah kena kasus, maksudnya begitu kan. Rata-rata seperti itu, rata-rata sudah kena kasus, gitu kan. Rata-rata sudah kena tersandung kasus, baru mau belajar hukum, kira-kira begitu. Itu banyak. Sebagian besar masyarakat kita ini kayak menggampangkan hukum gitu ya. Padahal hukum itu sangat-sangat rumit dan sangat-sangat penting gitu kedepannya. Bahkan satu kata pun bisa berkata-kata ya bagi orang hukum itu. Oke. Mungkin sejauh ini nih Mas, apakah ada kasus yang emang benar-benar jadi tantangan gitu untuk GP Ansor? Ya itu tantangan kita ya, waktu tukar guling itu saja, itu yang belum selesai sampai detik ini gitu. Jadi kita masih perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait hal itu. Karena juga kan kita juga terkendala bukan hanya satu kasus yang kita tangani, tapi banyak kasus yang kita tangani gitu. Juga kita bukan hanya nangani di LBH sendiri, kita juga punya kantor sendiri dan juga tim lain sendiri, jadi kita bagi waktu. Juga di LBH sendiri kan ada 4 atau 3 orang yang pengacara, semuanya hanya paralegal yang membantu kegiatan advokasi seperti itu. Jadi ketika paralegal itu memberikan istilahnya bukti-bukti bahwa ini litigasi, ini non litigasi yang bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak cepat, baru kita selesaikan satu persatu. Ya, alhamdulillah 90% dari 9 perkara yang kita tangani itu mungkin 2 atau 3 yang belum kita tangani sampai detik belum selesai. Sampai detik ini belum selesai. Semoga kedepannya bisa sebagian besar sudah. Semoga bisa cepat selesai ya Mas ya. Semoga bisa pasti menangani kasus yang lain ke depannya. Iya, yang lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim, jangan dong. Oke, baik. Kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrolnya, karena saat lagi kita akan menyaksikan tayangan-tayangan setelah jeda berikut. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Jelang Berbuka. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai badan hukum di GP Ansor. Nah, kita akan mengupas lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan GP Ansor ke depannya, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, sejauh ini kegiatan apa aja nih Pak Zainal dan juga Mas Agung yang sudah dilakukan oleh GP Ansor di bulan Ramadan ini? Apakah ada kegiatan sosial atau lainnya? Ya. Kita kalau di bulan Ramadan begini ya kegiatan kita mesti bernuansa keagamaan yang pasti dan bernuansa bulan Ramadan. Biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi, kemudian kegiatan-kegiatan internal itu dibungkus dengan misalnya berbuka bersama, tarawih bersama, atau mungkin bahasa kita itu turba, turun ke bawah. Sahabat-sahabat yang di PC, yang di pimpinan anak cabang atau kecamatan itu turun ke ranting-ranting atau ke desa untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di bawah. Berarti silaturahim. Kita bisa membungkusnya dengan tarawih bersama, buka bersama, kemudian ke masjid-masjid, ngaji kitab bersama. Itu di luar itu kemudian bisa kita manfaatkan juga untuk berkonsolidasi dengan sahabat-sahabat yang ada di bawah. Oke, mungkin kalau ke eksternalnya apa nih? Itu kan internal ya. Oke, kalau eksternalnya ya biasa umum ya, bagi takjil. Kalau kemarin kita sempat sahur ya, sempat sahur juga, sahur bersama ya. Waktu wis buka bersama itu wis umum gitu kan. Kita coba sahur bersama itu biasanya agak umum gitu. Sudah juga melek itu. Jadi peringatan-peringatan hari besar Islam lah, itu banyak juga dilakukan di bulan-bulan Ramadan kan begitu. Jadi nuansanya ya nuansa Ramadan yang kita lakukan. Meskipun di dalamnya ada sedikit konsolidasi organisasi. Oke, tadi juga sempat disebutkan ada kegiatan sosial. Nah, sejauh ini GP Ansor nih kegiatan sosialnya mencakup apa aja nih? Mungkin dari Mas Wahyu? Ya terkait bencana alam itu Mbak. Kita sering menangani bencana alam, waktu itu di Lumajang ya Pak Ketua ya. Di Lumajang, dan kita turun ke sana, bagian banser itu turun. Terus waktu Covid pandemi itu juga kita turun juga istilahnya membantu masyarakat yang membutuhkan tabung, ambulan dan sebagainya. Kita siap siaga waktu itu. Bahkan saya sendiri dulu juga pernah merasakan hari itu Covid, bau itu nggak terasa, nggak terasa. Tapi ya alhamdulillah saya sendiri itu di rumah terus menerus sampai 1 bulan karantina mandiri semua selesai. Ternyata memang itu ada nyata, tapi ya entah itu kita rasa sengaja tidak sengaja ya kita merasakan sendiri gitu. Jadi seperti itu Mbak, kita melakukan sosialnya juga waktu itu di Lumajang kita sering gitu. Selebihnya yang juga Pak Ketua yang sering mengkoordinir terkait hal itu gitu. Ya, berarti lebih ke penggalangan dana. Iya, penggalangan dana sosial ya seperti itu. Yang sosial memang lebih banyak ke bantuan-bantuan untuk bencana kita yang lebih sering ya, karena yaitu tadi tanpa kita sadari hampir setiap tahun itu yang sebenarnya kita tidak berharap ya ada bencana gitu, tapi ternyata hampir setiap tahun itu kita mesti ada bencana-bencana yang kemudian datang, apakah itu gunung meletus, banjir, kemudian kemarin yang memang yang tidak kita sangka juga ada pandemi itu juga luar biasa tantangannya, karena ya secara soal kegiatan sosial itu kan kita ke orang lain biasanya ya yang di pandemi itu kalau kita boleh sedikit flashback dan bercerita, kalau bencana yang lain kita ini mungkin bukan korban gitu ya, kita pada posisi yang sama-sama jadi korban juga bisa. Tapi kalau pas pandemi itu kan kita ini bisa jadi bagian dari korban. Nah pada saat itu memang luar biasa tantangannya ya. Kita sendiri kadang di struktur atau pengurus itu tidak berani instruksi untuk turun langsung, karena memang kita sendiri tidak bisa menjamin keselamatan sahabat-sahabat kita sendiri. Risiko itu ditanggung kita sendiri-sendiri gitu. Nah, tetapi alhamdulillah pada saat itu kita masih diberi kekuatan untuk bersama dengan Banom NU yang lain, ada Fatayat Muslimat, PCNU sendiri, kita membentuk namanya Aksi Kemanusiaan waktu itu. Nah, itu ada namanya tim perawat jenazah itu bahasa sampai lupa saya. Jadi kita ada punya tim yang siap untuk merawat jenazah.
mengantar. COVID itu. Oh, berarti jenazah khusus COVID. COVID Ya, ya, khusus. pengurus jenazah khusus Iya. COVID itu. Oh, waktu itu apakah ada kerjasama dengan instansi kesehatan atau bagaimana? Itu kan Dinas resikonya kesehatan besar ya, Pak? ya. Nah, kita ini waktu itu malah beberapa dari anggota kita ini ketika di rumah sakit itu kekurangan tenaga untuk pemulasaran Iya. jenazah ya namanya ya kalau bahasa kerennya itu. Itu memanggil dari beberapa anggota kita. Nah, Bisa. ya, alhamdulillah kita punya waktu itu pembimbing yang dokter juga begitu untuk Pak Dr. Nurkolis waktu itu untuk membantu menyiapkan tim ini. Jadi kita siapkan dulu bagaimana sahabat-sahabat tim ini aman dulu untuk bagaimana mengurus jenazahnya berarti COVID. diedukasi Iya, terlebih edukasi, dahulu. di BIMTEK dulu supaya Iya. kita harus aman dulu kira-kira begitu. Nah, dari situ itu tantangan kita yang di kepengurusan kami pada saat itu yang luar biasa ya. Karena kita sendiri bisa jadi bagian dari korban, Iya. tapi kita masih bisa berbuat untuk Iya, masyarakat. tapi luar biasa sekali Ansor ini ya berarti. Iya. Wow, keren. Jadi memang aksi sosial dan juga gerakan kemanusiaannya sangat-sangat Ya, Ya, Ada, alhamdulillah kita alhamdulillah. bisa tergerak dan Terus bergerak. diberi kekuatan oleh Allah gitu kan. oleh Allah. baik itu bidang agama maupun juga hukum tata negara dan sebagainya. Semuanya jalan, Iya. all in. All in. All in, all in. Oke. Nah, kalau untuk sekarang nih mungkin apa yang sedang dihadapi oleh GP Ansor nih, tantangannya atau mungkin ada hal-hal yang ya kiranya menghambat dari GP Ansor itu sendiri? Ya. Kalau tantangan kepemudaan hari ini saya kira hampir semuanya sama ya. Terlepas dari di internal kami sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, tentu tantangan-tantangan kepemudaan itu ya tadi di perkembangan teknologi. Nah, kita bisa mengakses apapun di sana begitu. Termasuk soal belajar gitu ya, atau menuntut ilmu atau ngaji misalnya. Nah, itu kita bisa saja melihat YouTube, melihat ini. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, tantangan yang seperti apa? Nah, kalau kami ini prinsipnya kan ulama-ulama kami atau guru-guru kami ini kan selalu mengajarkan kalau belajar itu harus punya guru. Nah, ini yang kemudian harus kita pegang ya di sahabat-sahabat Ansor. Maka boleh kita ini ngaji atau mencari ilmu, mencari pengetahuan itu dari sosial media misalnya. Tetapi harus selektif lah, karena menurut kami ya tidak semua hal yang ada di sosmed itu juga bisa diikuti. Maka prinsipnya bahwa kita kalau mau belajar, mau mengaji itu tetap harus punya guru. Nah, ini salah satunya tantangan di internal kami ya. Berarti teknologi tidak hanya membantu tapi sebenarnya juga menjadi Akses teknologi. Iya, tantangan karena juga. teknologi itu kan sebenarnya universal saja Iya, gitu kan, betul mau sekali. dipakai yang baik ya baik, kebijakan yang digunakan yang buruk juga akan menjadi Bisa. buruk gitu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, singkat saja mungkin pesan untuk pemirsa di rumah. Bagaimana nih pesan untuk pemirsa-pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan ini? Oke. Untuk sahabat-sahabat Ansor yang sekarang lagi puasa dan juga masyarakat pada umumnya, mari kita gunakan momen bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk perbaikan, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kesabaran, dan harapannya bahwa Ramadan ini nanti kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang setelah Ramadan. Maka setelah Ramadan tentunya harus ada peningkatan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Jadi di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita, yang harapannya nanti ini setelah Ramadan ibadah kita, perilaku kita, perbuatan kita ini juga akan semakin baik. Tidak hanya di Ramadan saja kita ini baik gitu kan, sergap ibadahnya, tapi setelah Ramadan kembali lagi misalnya perbuatannya menjadi kurang baik. Nah, ini harapannya tidak begitu. Makanya momen Ramadan ini benar-benar kita jadikan sebagai tempat untuk momen untuk meningkatkan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lebih baik, kira-kira begitu. Oke, baik. Mungkin saya tarik kesimpulan sedikit. Pesannya adalah pemirsa di rumah, jadikanlah momen bulan Ramadan ini sebagai waktu di mana kita berlomba-lomba untuk bisa
memperbaiki diri sehingga nanti kedepannya kita bisa menjadi seorang pemenang, dan setelah Ramadan pun kita juga tetap bisa menjadi versi terbaik diri kita selama bulan Ramadan. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Zainal dan juga Sama-sama. Mas Agung sudah berkenan hadir di jelang berbuka pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita bisa tetap berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah hadir pada sore hari ini. Nantikan jelang berbuka esok hari di jam yang sama. Saya Rifda Mutia pamit undur diri mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.